Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Merciedo, saya dari kelas 12 IPS 2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi berkaitan dengan jurnal penyesuaian dan juga kertas kerja 10 kolom. Jadi saya harap semoga teman-teman semuanya bisa menyaksikan video ini dengan baik dan bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi selamat menyaksikan video berikut. Oke baik teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke materi pokoknya, yang pertama kita akan menjelaskan dahulu apa sih itu jurnal penyesuaian. Jadi teman-teman, jurnal penyesuaian itu adalah prosedur untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang terbaru. Dan yang berikut, kita juga harus mengetahui tujuan dari proses penyesuaian. Nah, tujuan yang pertama teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama yaitu agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan tujuan yang kedua yaitu agar setiap rekening nominal atau rekening pendapatan dan rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Oke teman-teman, jadi walaupun telah disusun sebuah neraca saldo, namun sering masih belum dapat dibuat sebuah laporan keuangan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya transaksi-transaksi yang belum dicatat. Seperti yang pertama yaitu adanya beban yang belum dibayar. Yang kedua, pendapatan yang belum diterima. Dan yang ketiga yaitu penyusutan nilai aktiva tetap. Faktor yang kedua yaitu transaksi yang sudah dicatat, tetapi pada akhir periode memerlukan penyesuaian atas angka-angka yang tercantum dalam neraca saldo. Seperti yang pertama yaitu beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta. Yang kedua yaitu beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Dan yang ketiga yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir yaitu kesalahan pencatatan. Dan juga teman-teman, akun-akun yang perlu mendapatkan penyesuaian pada akhir periode yaitu yang pertama, pemakaian perlengkapan. Yang kedua, beban yang dibayar di muka. Yang ketiga yaitu pendapatan yang diterima di muka. Yang keempat, pendapatan yang masih harus dibayar. Dan yang kelima yaitu beban yang harus dibayar. Dan yang keenam yaitu penyusutan aktiva tetap. Oke baik teman-teman, jadi langsung saja kita ke contoh soal berikut. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa sebelum kita membuat sebuah jurnal penyesuaian, kita harus membuat neraca saldonya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang telah ditampilkan itu, saya sudah mencantumkan neraca saldonya pada tanggal 30 September 2023. Bisa kita lihat di situ akun yang pertama yaitu adalah akun kas yang bernilai 100 juta di debit. Yang kedua yaitu adalah akun gedung senilai 80 juta di debit. Yang ketiga peralatan senilai 20 juta di debit. Yang keempat yaitu utang senilai 25 juta di kredit. Yang berikut perlengkapan senilai 15 juta di debit. Yang berikut yaitu piutang senilai 10 juta di debit. Yang berikut pendapatan jasa senilai 6 juta di kredit. Dan yang berikut yaitu biaya gaji senilai 1.200.000 di debit. Yang berikut yaitu biaya listrik senilai 300.000 di debit. Yang berikut biaya air senilai 200.000 di debit. Dan yang terakhir yaitu adalah modal senilai 200.700.000 di kredit. Jadi dari seluruh akun ini
di bagian debit maupun di bagian kreditnya kita jumlahkan seluruhnya. Maka di situ dapatlah hasil di debitnya yaitu 231.700.000. Begitu pula juga di kredit nominalnya yaitu 231.700.000. Nah, teman-teman, dari semua neraca saldo yang telah kita buat tadi, di sini kita akan mencari data penyesuaian pada tanggal 30 September 2023. Yang pertama, kita akan mencari pendapatan diterima tanggal 10 September 2023 untuk 1 bulan. Terus data penyesuaian yang kedua, kita akan mencari air dibayar tanggal 15 September untuk 1 bulan juga. Dan yang ketiga, kita akan mencari data penyesuaian untuk gaji yang masih harus dibayar senilai 500.000. Oke teman-teman, dari ketiga data penyesuaian tersebut, yang pertama kita akan menyesuaikan data untuk akun pendapatan. Bisa teman-teman lihat di slide yang telah ditampilkan. Di situ yang pertama kita akan mencari data penyesuaian untuk akun pendapatan. Oke, dilihat dari garisnya itu kan yang pertama tadi pertanyaannya kan kita mencari data penyesuaian untuk pendapatan yang diterima tanggal 10 September. Nah, berarti kita tulis di garis yang pertama yaitu 2023 10 bulan September untuk akun pendapatan jasa. Dan di bagian tengahnya, karena kita mencari pendapatan selama 1 bulan, berarti kita tulis di situ tanggal 30 September 2023, yaitu untuk pendapatan diterima di muka, yaitu pada tanggal 10 bulan Oktober 2023. Karena kita kan ingin mencari pendapatan selama 1 bulan, berarti dari bulan September ke Oktober itu kan 1 bulan. Nah, makanya kita tulis di situ 10/10 2023. Jika teman-teman bertanya, kenapa tanggal 30 September itu garisnya lebih dekat dengan tanggal 10 bulan Oktober? Jadi alasannya teman-teman karena dari tanggal 10 September ke tanggal 30 September itu kan jaraknya 20 hari. Nah, sedangkan dari tanggal 30 September ke tanggal 10 Oktober itu jaraknya hanya 10. Nah, bayangkan aja nih kalau dari tanggal 10 ke 30 itu kan jaraknya 20. Sedangkan dari tanggal 30 ke 10 itu jaraknya cuma 10. Jadi kita mencari yang jaraknya lebih dekat, maka itulah yang didekatkan garisnya. Maka itu adalah alasan kenapa tanggal 30 September garisnya lebih dekat ke tanggal 10 Oktober dibandingkan dengan tanggal 10 September. Oke, jadi karena jarak dari tanggal 10 September ke 30 September itu adalah 20, maka kita tulis di situ yaitu adalah 20/30. Kenapa per 30? Karena dalam 1 bulan itu adalah 30 hari, berarti kita tulis 20/30 dikali 6 juta. 6 jutanya itu tadi adalah nilai dari akun pendapatan jasa di neraca saldo. Berarti 20/30 dikali 6 juta itu hasilnya sama dengan 4 juta. Yang berikut di sampingnya kita cari untuk akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu teman-teman sama dengan pendapatan di bulan depan. Berarti kan jarak dari tanggal 30 September ke tanggal 10 Oktober itu tadi kan 10. Berarti kita tulis di situ yaitu 10/30 dikali 6 juta. 6 juta kan kembali ke nilai dari pendapatan jasa tadi. Berarti 10/30 dikali 6 juta itu sama dengan 2 juta. Maka teman-teman dapatlah kita membuat tabel seperti di bagian bawahnya itu, yaitu akun yang pertama kita tulis akun pendapatan diterima di muka. Nilainya yaitu 4 juta dan letaknya yaitu di debit. Dan akun yang kedua yaitu pendapatan jasa dan letaknya yaitu di 4 juta.
salah, maksudnya dan akun yang kedua yaitu tadi adalah pendapatan jasa dan nominalnya akun yang kedua yaitu adalah pendapatan jasa dan nominalnya yaitu sebesar 4 juta dan terletak di kredit. Oke teman-teman, jika teman-teman bingung dan teman-teman bertanya, kenapa sih nilai dari pendapatan diterima di muka itu nominalnya kan 4 juta, terus kenapa dia diletakkan di debit? Jadi alasannya begini teman-teman. Pertamanya kan tadi nilai dari pendapatan jasa itu di neraca saldo kan nilainya 6 juta dan dia letaknya kan di kredit. Berarti kalau misalnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita tadi kan mengambil nilai yang 4 juta nih. Nah, kita ambil nilai 4 juta ini, itu kan di akun yang pertama tadi kan pendapatan diterima di muka. Nah, di neraca saldo tadi, itu pendapatan jasa nilainya 6 juta dan dia letaknya di kredit. Maka, di jurnal penyesuaian ini, dia diletakkan di debit. Seperti dibalikan begitu. Karena yang pertama sudah diletakkan di kredit, maka di jurnal penyesuaian kita letakkan di debit. Itu makanya kenapa pendapatan diterima di muka nominal 4 jutanya itu kita letakkan di debit dan bukan di kredit gitu. Oke teman-teman, jadi penyesuaian yang kedua yaitu adalah akun biaya air. Teman-teman bisa lihat lagi di slide yang telah ditampilkan bahwa di situ kita telah membuat penyesuaiannya. Jadi di situ langsung saja kita jelaskan pada tanggal 15 September 2023 yaitu untuk biaya air, dan di tengah-tengahnya ada tanggal 30 September 2023 dan di sampingnya ada tanggal 15 Oktober 2023. Di 15 September itu adalah biaya air, sedangkan di 15 Oktober yaitu adalah air dibayar di muka atau biasa juga disebut air yang kita ambil untuk dibayar sekarang. Jadi langsung saja kita ke penjumlahannya. 15 per 30 dikali 200 ribu. Kenapa kita ambil angka 15? Karena selisih dari tanggal 15 ke tanggal 30 yaitu ada selisih atau jaraknya itu adalah 15. Berarti 15 dikali 200 ribu dibagi 30 itu sama dengan 100 ribu. Kenapa kita ambil 200 ribu tadi? Karena biaya air yang di neraca saldo kan nilainya 200 ribu teman-teman. Berarti kita ambil di penyesuaian, kita ambil nilai itu. Makanya kita ambil nilainya 200 ribu. Oke, yang berikut di sampingnya yaitu 15 per 30 dikali 200 ribu. Kembali lagi, kenapa kita mengambil angka 15? Karena teman-teman, jarak dari tanggal 30 September ke 15 Oktober itu adalah 15. Berarti 15 per 30 dikali 200 ribu hasilnya. Jadi 15 per 30 dikali 200 ribu sama dengan 100 ribu. Oke, yang berikut kita masuk ke kolom di bagian bawahnya, yaitu akun yang pertama, air dibayar di muka senilai 100 ribu dan diletakkan di debit, dan yang kedua yaitu adalah biaya air senilai 100 ribu dan kita letakkan di kredit. Oke, baik teman-teman, yang ketiga kita masuk ke penyesuaian yang ketiga yaitu akun biaya gaji. Kita bisa lihat langsung di keterangannya tadi yaitu adalah gaji yang masih harus dibayar yaitu senilai 500 ribu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa gaji yang harus dibayar yaitu 500 ribu. Dan kita tidak perlu lagi membuat jurnal penyesuaian karena kita sudah mengetahui hasilnya. Berarti kita langsung saja buat kolomnya yaitu yang pertama akun biaya gaji yaitu senilai 500 ribu dan diletakkan di debit. Dan yang kedua yaitu adalah utang gaji senilai 500 ribu dan diletakkan di kredit. Jadi di sini tadi kan keterangannya sudah jelas teman-teman, yaitu gaji yang masih harus dibayar senilai 500 ribu. Berarti kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaiannya karena di sini tidak ditanyakan gaji yang harus dibayar 1 bulan, tetapi di sini sudah langsung diterangkan bahwa gaji yang masih harus dibayar itu adalah 500 ribu. Kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian lagi karena di sini sudah diketahui langsung. Tidak seperti akun yang pertama dan kedua tadi itu harus membuat jurnal penyesuaian. Karena itu tadi kan ditanyakan untuk 1 bulan. Berarti
ya kita harus membuat jurnal penyesuaian yang itu. Tapi sekarang tidak, karena di sini tidak ditanyakan mengenai tentang gaji yang harus dibayar selama 1 bulan. Tetapi ini memang sudah diketahui 500.000, berarti kita langsung saja buat kolomnya begitu. Oke, baik teman-teman, karena tadi kita sudah menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, maka yang berikut kita akan masuk ke materi terkait dengan kertas kerja 10 kolom. Jadi pasangan dari jurnal penyesuaian ini tuh adalah kertas kerja 10 kolom. Nah, tadi kita sudah membuat neraca saldo dan juga jurnal penyesuaiannya. Maka di sini kita akan membuat kertas kerja 10 kolom. Jadi seperti yang telah ditampilkan di slide, pertama-tama dalam membuat kertas kerja 10 kolom, kita harus membuat akun, ya kan, terlebih dahulu membuat akun. Nah, setelah kita menulis akun di bagian kolom pertama, setelah kita membuat nama akun di kolom pertamanya, kolom setelah itu kita menulis kembali nilai atau nominal dari seluruh neraca saldo, dan tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Nah, jangan lupa di bagian akun tadi kita menambahkan akun yang telah kita buat dalam jurnal penyesuaian tadi. Yang pastinya yang pertama yaitu adalah tadi pendapatan diterima di muka. Terus akun barunya yang kedua yaitu adalah air dibayar di muka. Akun yang ketiga yaitu adalah utang gaji. Tetapi ketiga akun tersebut kita tidak boleh mengisi nominalnya dalam neraca saldo, tapi akan kita isi dalam kolom yang kedua yaitu adalah di jurnal penyesuaian. Jadi dalam neraca saldo ini kita hanya mengisi nilai dari neraca saldo yang awal kita buat sebelum kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi Jadi akun baru ini yang ada 3 itu kita tidak perlu mengisi nilainya dalam neraca saldo, tetapi kita isi di jurnal penyesuaian. Oke, baik. Di kolom yang kedua setelah neraca saldo yaitu adalah jurnal penyesuaian. Jadi teman-teman, di dalam jurnal penyesuaian ini kita hanya mengisi nilai yang telah kita buat dalam jurnal penyesuaian tadi, yaitu adalah akun yang pertama tadi ada pendapatan jasa, yang kedua ada biaya gaji, dan yang ketiga ada biaya air. Berarti selain dari ketiga akun tersebut, semua akun lainnya berarti kita tulis strip saja di bagian jurnal penyesuaian. Seperti yang tertera di atas ada kas itu di strap di bagian debit dan kredit, begitu pula juga dengan gedung, peralatan, utang, piutang, dan juga modal. Selain dari itu kita isi nominalnya. Tadi kan di pendapatan jasa kan tadi di pendapatan jasa kan kita sudah tadi di jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan jasa kan tadi kita sudah buat. Tadi di situ untuk akun yang pendapatan diterima di mukanya kan nilainya 2 juta. Berarti kita ambil nominal tersebut, kita letakkan dia di debit. Berarti di jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan jasa itu sebesar 2 juta. Begitu pula juga dengan biaya gaji, kita tulis 500.000 di bagian debit. Karena tadi kita sudah membuat jurnal penyesuaian, maka kita tulis di situ di biaya gaji 500.000. Begitu pula juga dengan biaya air sebesar 100.000, tetapi kita isinya di kredit. Dan yang berikut yaitu akun baru yang telah kita tambahkan tadi ada sebanyak 3. Yang pertama tadi kan pendapatan diterima di muka. Kita isi di jurnal penyesuaian sebesar 2 juta dan diletakkan di kredit. Dan yang kedua, air dibayar di muka sebesar 100.000 dan diletakkan di debit. Dan yang terakhir yaitu utang gaji sebesar 500.000 diletakkan di kredit. Oke teman-teman, jadi di kolom yang ketiga setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat NSP atau biasa disebut neraca setelah penyesuaian. Jadi di sini teman-teman, jadi di NSP ini
kita mengisi kembali semua nominal atau nilai yang telah kita isi di neraca saldo dan jurnal penyesuaian, tetapi kita sesuaikan sesuai dengan sama atau tidak nilainya yang telah diisi. Jadi kita lihat di sini di neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian untuk akun kas. Apakah ada dua nominal di neraca saldo atau jurnal penyesuaian? Tetapi nilainya di sini hanya ada di neraca saldo saja. Berarti kita isi di NSP hanya 100 juta di debit. Begitu pula juga dengan yang kedua yaitu gedung, tetap kita isi 80 juta di debit. Yang kedua peralatan, tetap kita isi 25 juta di debit. Dan yang keempat utang, tetap kita isi 25 juta di kredit. Dan yang berikut yaitu perlengkapan, kita masih isi 15 juta di debit juga. Dan yang berikut kita isi piutang tetap 10 juta di debit. Yang berikut pendapatan jasa kita isi 4 juta. Kenapa 4 juta teman-teman? Karena tadi kan di neraca saldo dia 6 juta di kredit. Sedangkan di jurnal penyesuaian dia 2 juta di debit. Jadi kalau kredit ketemu debit itu sama dengan kurang. Berarti 6 juta dikurangi 2 juta sama dengan 4 juta. Karena nominal lebih besar di kredit, berarti kita ambil nominal yang lebih besar di kredit. Kan di kredit nilainya 6 juta. Berarti 6 juta dikurangi 2 juta, hasilnya 4 juta. Kita juga isi di kredit. Yang kedua yaitu adalah biaya gaji. Biaya gajinya tadi sama dengan 1.700.000. Kenapa 1.700.000? Karena di neraca saldo kan nilainya 1.200.000. Sedangkan di jurnal penyesuaian nilainya sama dengan 500.000. Di sini kan dua-duanya sama-sama debit. Berarti kalau debit ketemu debit itu sama dengan debit. Berarti dijumlahkan 1.200.000 ditambah 500.000 sama dengan 1.700.000. Berarti kita isi nilainya di debit. Terus yang berikut yaitu adalah biaya listrik. Kita masih tetap isi 300.000 karena dia tidak bertabrakan dengan nilai lain dengan di jurnal penyesuaian maksudnya. Dan yang berikut yaitu adalah biaya air. Biaya air di sini dia bertabrakan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Neraca saldo senilai 200.000 di debit dan di jurnal penyesuaian senilai 100.000 di kredit. Berarti kan debit ketemu kredit itu hasilnya dikurangkan. Berarti di sini karena nominal lebih besar di debit, berarti 200.000 dikurangi 100.000 sama dengan 200.000 dan kita isi di NSP sebesar 100.000 di debit. Dan yang terakhir yaitu modal tetap di kredit 200.700. Begitu pula juga dengan 3 akun yang telah ditambahkan tadi, kita masih isi sama nominalnya yaitu pendapatan diterima di muka 2 juta, air dibayar di muka 100.000 dan juga utang gaji sebesar 500.000. Oke, kolom yang keempat teman-teman yaitu adalah laba atau rugi. Jadi di dalam laba atau rugi ini kita hanya mengisi akun pendapatan dan juga biaya supaya kita bisa tahu apakah kita mengalami keuntungan atau juga kerugian. Jadi makanya di laba atau rugi kita hanya mengisi akun pendapatan dan juga biaya. Selain dari itu seluruh akun kecuali pendapatan dan biaya kita isi semuanya strap. Seperti slide yang telah ditampilkan. Jadi di situ tadi pendapatan sebesar 4 juta di kredit. Oh iya, BTW teman-teman, untuk laba dan rugi ini kita mengambil nilai yang dari NSP. Tidak boleh mengambil nilai yang di neraca saldo maupun di jurnal penyesuaian. Kita harus mengambil nilai dari NSP karena kan NSP tadi neraca setelah penyesuaian, berarti neraca ini yang sudah pasti karena kita sudah sesuaikan dari jurnal penyesuaian maupun dari neraca saldo. Berarti di laba atau rugi kita ambil nilai dari NSP teman-teman. Jadi tadi di NSP untuk pendapatannya itu 4 juta dan biaya gajinya 1.700.000 di debit. Terus biaya listriknya 300.000 di debit juga. Dan yang terakhir biaya air 100.000 di debit juga. Nah, untuk mengetahui laba atau rugi berarti kita jumlahkan seluruh akun dari debit dan seluruh akun dari kredit. Setelah kita jumlahkan dapatlah untuk debit 2.100.000 dan di kredit sebesar 4 juta.
Karena di sini kita kan tahu kalau misalnya ini pendapatan lebih banyak dibandingkan biaya. Berarti kita lebih banyak menghasilkan dibandingkan kita mengeluarkan modal kita. Berarti di sini kan pendapatan 4 juta, sedangkan biayanya itu sebesar 2.100.000. Berarti kita kurangkan saja pendapatan dikurangi biaya, karena itu merupakan rumus dari laba rugi. Pendapatan dikurangi biaya, 4 juta dikurangi 2.100.000 sama dengan 1.900.000. Berarti kita mengalami laba sebesar 1.900.000. Begitu teman-teman. Dan di kolom yang terakhir yaitu adalah neraca akhir. Oke teman-teman, di neraca akhir ini begini. Tadi kita di laba rugi itu kan kita hanya isi akun pendapatan dan biaya, dan akun yang lain itu kan tidak ditulis. Nah, di neraca saldo itu kebalikannya. Berarti di neraca saldo kita isi seluruh akun yang bukan termaksud pendapatan dan biaya. Nah, kayak di laba atau rugi isinya kan pendapatan dan biaya saja. Selain itu kan tidak boleh diisi. Berarti kebalikannya teman-teman, begitu dengan di neraca saldo. Berarti di neraca saldo kita isi akun yaitu kas, gedung, peralatan, utang, perlengkapan, piutang, modal, pendapatan diterima di muka, air dibayar di muka, dan juga utang gaji. Berarti karena saya sudah menyebutkan seluruh nama akunnya tadi, berarti kita isikan semua nominalnya. Oke. Karena teman-teman bisa melihat di slide, berarti itu semuanya sudah diisi nominalnya. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja nilai dari debit dan juga nilai dari kredit agar kita bisa mengetahui apakah data yang telah kita buat dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, NSP, dan juga laba rugi, apakah semuanya akan balance atau tidak. Maka di neraca akhir ini adalah penentuan dari semua data yang telah kita kerjakan. Oke, kita jumlahkan nilai dari debit dan kredit. Yang pertama di debit yaitu 100 juta ditambah 80 juta ditambah 25 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta ditambah 100.000. Hasilnya itu 230 juta 100.000. Dan di kredit yaitu dijumlahkan 25 juta ditambah 200 juta 700.000 ditambah 2 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta 900.000 nilai dari laba atau rugi tadi. Berarti hasilnya seluruhnya itu adalah 230 juta 100.000. Oke teman-teman, karena nilainya semuanya sama dari debit dan kredit, yaitu 230 juta 100.000 di debit, begitu pula juga dengan di kredit 230 juta 100.000. Berarti hasil seluruh pekerjaan kita dibilang balance karena hasil akhirnya sama. Berarti harta sama dengan kewajiban. Berarti ini tadi semuanya sama. Di debit 230 juta 100.000, begitu pula juga dengan di kredit 230 juta 100.000. Berarti hasilnya semua sama. Jadi apa yang kita kerjakan dari neraca saldo tadi, jurnal penyesuaian dan kertas karya 10 kolom sampai di neraca akhir semuanya benar, dan kita mendapatkan hasil yang balance atau nilai akhir yang sama. Baik, itu saja, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.